Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menanggapi berita viral banyak anak cuci darah di RSCM, pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia mengklaim hingga kini tidak ada laporan kenaikan kasus gagal ginjal anak di tanah air. Baru-baru ini heboh beredar video banyaknya anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM Jakarta. IDAI mencatat ada sekitar 60 pasien anak yang menjalani terapi cuci darah di RSCM. Ketua IDAI menyatakan hal tersebut bukanlah fenomena baru karena saat ini hanya RSCM yang memiliki unit dialisis khusus anak-anak, sehingga banyak menerima rujukan dari daerah lain. Anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM kebanyakan adalah kasus gagal ginjal bawaan lahir atau kelainan kongenital pada ginjal dan saluran kemih, namun ada juga kasus dilatar belakangi gaya hidup tidak sehat. Secara nasional tidak dilaporkan lonjakan kasus gagal ginjal yang signifikan sebagaimana tahun lalu ketika ada kasus keracunan EG dan DEG. Jadi sebetulnya kasus cuci darah pada anak ini memang sudah biasa dilakukan dan sudah sering terjadi. Ya, sebagian pasien gagal ginjal anak di RSCM disebabkan gaya hidup tidak sehat. Orang tua diminta mengawasi pola hidup anak dengan menghindari makanan dan minuman bergula tinggi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat. Melalui survei yang dilakukan IDAI ditemukan kondisi hematuria atau proteinuria pada urin anak-anak, yakni adanya darah dan protein dalam air kencing mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Pemanis ini banyak sekali dijumpai pada soft drink yang terdapat di minimarket, dan ini bisa ratusan jenisnya soft drink ini, minuman kemasan baik berbentuk gelas maupun botol, yang ini tentu saja apabila dikonsumsi terus-menerus bisa sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak kita. Kerap konsumsi makanan minuman manis, sering begadang dan malas bergerak atau berolahraga menyebabkan obesitas dan diabetes yang menjadi pangkal segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Orang tua pun diminta lebih mengawasi anak mereka dengan memperbanyak minum air putih. Hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter, dan rajin berolahraga. Anak-anak kalau dimarahin cuma ayah gimana gitu ya. Tapi begitu kita tahu ada anak sakit, ada ini, ada itu gitu, kita ingetin. Kemudian juga kontrol makanan lah ya, kita selalu ngingetin bahaya. Sejak dini anak-anak harus diberi kesadaran untuk memperhatikan pola makan, pola gerak hingga pola tidurnya agar mencegah obesitas, diabetes ataupun gagal ginjal. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Wush dicuri. Pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Wush pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat, berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki 2 warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada dalam kereta. Bantal pada kereta Wush ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari CCTV, terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Saat ini, data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan asal Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas diduga usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 2 saksi, sementara pihak klinik belum memberi keterangan dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu. Klinik kecantikan yang berada di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat ini terlihat tidak ada aktivitas. Klinik ini tutup dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu usai adanya dugaan malapraktik. Diketahui seorang wanita asal Medan, Sumatera Utara tewas diduga usai menjalani sedot lemak di klinik ini. Polisi menyebut belum ada laporan dari pihak keluarga, namun pihaknya telah mendatangi klinik dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik. Polisi juga mengungkapkan ini kali kedua klinik diduga melakukan malapraktik. Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, seorang perempuan melapor usai menjalani sedot lemak karena mengalami lebam di area lengan namun berakhir restoratif justice. Rencananya polisi akan menggandeng Pemkot Depok dan Ikatan Dokter Indonesia untuk menyelidiki perizinan klinik. Terkait dengan info tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut yang beredar di media sosial. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak klinik dan juga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pasien sedot lemak, kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak klinik kecantikan terkait dugaan malpraktek dan apakah pihak keluarga sudah melakukan pelaporan? Silakan. Baik, terima kasih Togi dan juga pemirsa dapat kami informasikan di tempat kami melaporkan saat ini di klinik yang diduga malpraktik ini sebelumnya seorang wanita asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di klinik ini. Dan ini maksud kami diduga wanita ini menjadi korban malpraktik, kemudian pihak keluarga juga mengaku tidak mendapatkan kejelasan yang detail dari pihak klinik mengenai kondisi korban. Namun korban diketahui bernama Ella Nanda Sari Hasibuan yang berusia 30 tahun ini sebelumnya menjalani operasi sedot lemak dan menurut pihak keluarga ini korban sebelumnya tampak sehat dan tidak ada keluhan dari penyakit apapun. Kemudian kematian korban sendiri ini pertama kali diketahui oleh rekan korban yang berupaya menghubungi korban usai jadwal operasi selesai. Namun rekan korban ini mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit RSU, maksud kami RSU Margonda Depok, bahwa korban telah meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan. Kemudian usai kejadian ini pihak klinik tidak terlihat di lokasi di tempat kami melaporkan saat ini, dan untuk situasi terkini di depan tepat di depan kami ini klinik sudah tutup dan tidak beroperasi kembali, dan hingga saat ini kami masih terus menunggu update terkini dari pihak klinik maupun dari pihak keluarga. Namun tadi kami sempat berbincang dengan ketua RT setempat bahwa klinik ini sudah beroperasi sejak bulan Februari lalu dan tidak ada izin kepada pihak kelurahan maupun RT setempat. Dan usai kejadian ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasusnya usai salah satu pasien yang diduga menjadi korban malpraktik di sebuah klinik kecantikan yang berada di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Togi. Ya, Irfan, apakah ada informasi terkait pihak keluarga korban ini sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk langkah hukum berikutnya? Baik, terima kasih Togi dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang betul nantinya pihak keluarga ini akan melaporkan pihak klinik yang diduga malpraktik, dan hingga saat ini kami masih terus menunggu update dari pihak keluarga kapan akan melaporkan
pihak klinik kepada pihak kepolisian. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang pada pukul 11 siang ini pihak kepolisian dari Polres Kota Depok akan melakukan pendalaman terkait dengan kasus meninggalnya salah seorang wanita asal Kota Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Togi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas informasinya dan kami akan tunggu perkembangan dan selamat bertugas kembali Irfan. Bisa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pasalnya di sana Presiden Joko Widodo ini akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Lalu seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara? Berikut informasinya. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilas sayap burung Garuda kantor Presiden Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ini artinya bangunan kantor Presiden di IKN telah selesai dibangun. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah sayap keempat 1.650. Burung Garuda raksasa di kantor Presiden IKN dirancang dengan bentangan sayap 177 meter dan tinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi, meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Setelah kantor Presiden di IKN rampung, rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di sana pada hari ini 28 Juli 2024. Sekaligus meninjau progres pembangunan infrastruktur yang ada. Presiden Jokowi juga rencananya akan memimpin sidang kabinet pada Selasa 30 Juli. Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan jika infrastruktur dan perabotan seperti furniture sudah siap, maka sidang kabinet memungkinkan digelar di IKN Nusantara. Sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan, ada atau tidaknya sidang kabinet, Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR tetap sediakan segala kebutuhan berkantor di IKN. Setelah kantor Presiden selesai dibangun, pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN terus dikebut. Berdasarkan data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024, progres pembangunan lapangan upacara mencapai 87,6%. Sumbu kebangsaan atau plaza seremoni tahap 1 sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Untuk kantor Sekretariat Presiden, progresnya sudah 93,86%. Kemudian kantor Kemensetnek mencapai 84%. Progres pembangunan kantor Kemenko bervariasi. Kemenko 1 83,4%, Kemenko 2 42,7%, Kemenko 3 87,9% dan Kemenko 4 91,5%. Pemirsa, PDIP yang belum pernah unggul di pemilihan Gubernur Jawa Barat menyodorkan pasangan Ridwan Kamil dan Ono Surono untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Sementara politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, melakukan safari politik ke sejumlah kiai di Purwakarta, Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menghadiri sebuah acara masyarakat adat di Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, tokoh nelayan Pantura ini menyatakan akan berkontestasi pada Pilkada serentak 2024. Dengan melihat elektabilitas Ridwan Kamil yang tinggi, Ono Surono bersedia menjadi wakil bakal calon gubernur Jawa Barat. Namun niat politik Ono Surono masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bolanya sudah di DPP Partai dan memang diskusi kami dengan DPP Partai mempunyai beberapa langkah, salah satunya mendalami terkait dengan paket Ridwan Kamil Ono Surono. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi terus melakukan safari politik. Bersama tim pemenangannya, Deddy Mulyadi menemui sejumlah kiai di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Selain silaturahmi, saat pertemuan juga dibahas perkembangan pendidikan keagamaan. Itu bukan urusan pilgub, ke kiai itu satu urusan doa,
Yang kedua, urusan pembicaraan mengenai perkembangan pendidikan keagamaan. Deddy Mulyadi masih menunggu instruksi dari Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat melaporkan. Ya, sempat digadang-gadang akan maju ke bursa bakal calon gubernur, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi justru dimutasi ke Kementerian Perdagangan. Spanduk dukungan sempat terpasang saat mengunjungi sebuah pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi kepada 157 anggotanya dari tingkat perwira tinggi hingga perwira menengah. Salah satu yang terkena mutasi adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Dalam surat telegram Kapolri, Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Itwasum dalam rangka penugasan keluar struktur ke Kementerian Perdagangan. Posisi Kapolda Jawa Tengah selanjutnya digantikan oleh Brigjen Ribut Hari Wibowo yang awalnya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Karo Binkar SSDM Polri. Mutasi saya ke Irjen Redak, ya. Kapan nih, Pak? Besok Senin saya serah terima. Senin. Oke, sip. Nama Irjen Ahmad Lutfi sempat muncul dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah termasuk saat Rapimnas Partai Amanat Nasional di Semarang. Saat berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah spanduk dukungan juga bertebaran. Bahkan sebuah lembaga survei pada akhir bulan lalu mencatat nama Ahmad Lutfi berada di urutan kedua di bawah Kaisang sebagai tokoh yang populer bakal calon gubernur Jawa Tengah. Ya, sementara itu Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mendesak Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam acara peringatan 27 Juli di Jakarta. Ratusan orang menghadiri acara peringatan Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Acara ini turut dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Citaning dan Jarod Saiful Hidayat. Beberapa rangkaian acara mulai dari penampilan pembacaan puisi yang dibawakan Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah, putra dari Biji Tukul, serta Triatikal. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mendesak Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa pada 27 Juli 1996 tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa semacam Kuda Tuli dalam bentuk lain menurut Ganjar Pranowo bisa saja terjadi pada partai politik apapun yang bisa menghancurkan demokrasi. Kuda Tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti cucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat yang kemarin sudah disampaikan. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang. Merujuk pada keterangan dari Komnas HAM, pada peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, sebanyak 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli ke-28 tahun ini ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan dan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) menggelar musyawarah nasional keempat yang dihadiri para keluarga pahlawan nasional. Bacagub DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir menyinggung soal PBB gratis bagi rumah pahlawan dan menerima tanda jasa. Anies Baswedan menghadiri undangan musyawarah nasional IKPNI di Auditorium Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, mewakili sang kakek yang juga merupakan seorang tokoh pahlawan nasional, yakni AR Baswedan. Bakal calon gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan
Pada masa kepemimpinan dirinya di Jakarta, Anies telah menggratiskan PBB Rumah Pahlawan Nasional dan penerima tanda jasa. Anies juga membahas sejumlah isu politik terkini terkait dirinya yang telah mendapatkan dukungan dari berbagai elit partai politik, salah satunya PDIP. Kebijakan kami waktu itu adalah keluarga pahlawan, penerima tanda jasa, semua yang berjasa untuk Republik itu dibebaskan PBB-nya. Karena mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan, komunikasi berjalan intensif, dan kita guyup kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PD Perjuangan, bicara juga dengan teman-teman di partai-partai lain, termasuk tadi yang saya tanyakan tentang teman dari unsur Koalisi Indonesia Maju, itu juga kita berbicara dan ngobrol. Dalam acara yang juga dihadiri berbagai tokoh politik dan pejabat publik, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo dalam sambutannya mendoakan Anies Baswedan segera membenahi Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dipo Andi Muharram melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar sate daging kambing di Yogyakarta, bagian utara, terdapat warung yang dikenal dengan kenikmatan menunya, yaitu sate kelatak. Selain itu juga terdapat menu kronyos dan tengkleng yang begitu menggugah selera. Berikut liputannya. Bagi Anda pecinta olahan daging kambing, silakan merapat ke rumah makan yang satu ini. Berada di kawasan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, rumah makan ini dikenal dengan sajian sate kelataknya. Ya, sate kelatak merupakan hidangan sate kambing muda yang dibakar dengan tusuk jeruji besi dengan tambahan bumbu spesial. Selain rasanya yang lezat, dagingnya yang empuk membuat pelanggan dijamin ketagihan. Selain sate kelatak, rumah makan ini menyediakan tongseng iga atau daging dengan cita rasa pedas dan gurih, serta gulai jeroan dengan kuah bumbu santan. Nah, yang paling dicari pelanggan yakni kronyos, alias lemak yang digoreng. Kalau aku paling suka sate kelatak, Kak. Karena dia itu gurih, terus bumbunya juga yang, nggak bikin yang enak gitu loh. Karena kan kadang ada yang bikin enak, kalau ini enggak. Menurut aku worth it, karena kita dapat feedbacknya enaknya itu worth it banget, Kak. Menyantap menu olahan daging kambing terasa lengkap dengan pemandangan area persawahan yang menyejukkan mata. Kalau di hari biasa sendiri paling kisaran 35 kilo. Terus kalau di hari-hari weekend gitu bisa 2 kali lipatnya. Dengan harga mulai Rp17.000 hingga Rp35.000, Anda sudah bisa memesan satu porsi menu olahan daging kambing dengan cita rasa yang khas. Nah pemirsa, tadi sudah saya coba mulai dari sate kelataknya, ini spesial sekali karena dibakar menggunakan besi, sangat cocok dinikmati untuk lauk makan siang. Dan saya pun juga akan melanjutkan lagi nih makan siangnya kali ini. Bagi Anda yang penasaran, silahkan datang ke kawasan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Adisa Rizkia, Faduli Kusundarto, iNews melaporkan untuk Anda. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Intim Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ciawi, Bogor. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Togi. Pada saat ini arus lalu lintas di kawasan ini memang cukup padat, di mana hal ini imbas dari diberlakukannya sistem satu arah dari arah Puncak mengarah ke arah Jakarta. Untuk arus balik dari arah Puncak ke Jakarta memang peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul 11 tadi, di mana kendaraan pada siang hari ini dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam dari arah
Jakarta yang akan mengarah ke arah Bogor Kota. Kemudian aktivitas masyarakat juga di kawasan ini terdapat aktivitas kendaraan angkutan barang, maksud kami kendaraan angkutan umum, di mana masyarakat berlalu lalang di kawasan ini yang akan mengarah ke Terminal Baranang Siang untuk aktivitas bus antar kota juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan ketersendatan lalu lintas di kawasan ini yang perlu diantisipasi juga bagi para pengguna jalan yang akan mengarah dari Jakarta ke arah Bogor Kota ini. Kemudian kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan mengarah ke arah Ciawi saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana sedang diberlakukan sistem satu arah. Kemudian sebagai informasi, jumlah penindakan pelanggaran dalam pelaksanaan operasi patuh pada hari ke-13 sebanyak 9.234 pelanggaran, yakni untuk roda 4, maksud kami untuk kendaraan roda 2, yaitu pelanggaran tertinggi pada penggunaan helm standar SNI, kemudian marka jalan serta kelengkapan kendaraan, dan roda 4 pada penggunaan safety belt, juga marka jalan dan kelengkapan ranmor seperti surat-surat kendaraan yang menjadi fokus penindakan pada 9.234 pelanggaran di hari ke-13. Dan saat ini juga masih diberlakukan operasi patuh yang terakhir. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan juga tentunya untuk selalu mematuhi marka jalan dan juga rambu lalu lintas yang ada. Kemudian kami harapkan Anda untuk selalu berkonsentrasi dalam berkendara. Jika Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Togi, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ciawi, Bogor. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.